Hadir Ibu Olga Aurelia, Afina Damayanti, hadir Ibu Putri Yulia, hadir Ibu Juwita Pangesti, hadir Ibu. Semuanya hadir semua ya. Ya. Baik, sekarang ada yang masih ingat kita hari ini mempelajari materi apa? Tentang esensi. Ya, benar sekali. Sekarang kita akan mempelajari materi esensi. Ibu mau ditulis? Ya boleh. Ibu ini boleh silakan. Ayo ini bareng aja. Kasih waktu 5 menit ya. Siap? Baik, sebelum kita masuk ke materi ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu kalian harus dapat memahami definisi teks resensi, struktur teks resensi, dan unsur-unsur teks resensi. Lalu kalian harus menganalisis karya seperti topik, ide pokok, struktur, kelebihan dan kekurangan. Selanjutnya kalian harus memberikan penilaian objektif, memberi dan menerima masukan konstruktif, serta menghormati keasipan. Lanjut kita ke definisi teks resensi. Nah, di sini resensi adalah teks yang berisi ulasan dan penilaian terhadap suatu karya seperti buku, film, musik, pertunjukan dan lain sebagainya. Lalu ada tujuan dari teks resensi, yaitu untuk memberikan informasi dan gambaran kepada pembaca tentang kualitas karya tersebut sehingga mereka dapat menentukan apakah ingin menikmati karya tersebut atau tidak. Lalu kita masuk ke struktur teks resensi. Di sini ada 5 struktur. Siapa yang mau mencoba menjawab apa saja 5 struktur tersebut? Silakan mengatakan. Oke, sepertinya tidak ada yang mau. Baik, Ibu jelaskan. Di sini ada 5 struktur. Yang pertama ada judul, yaitu judul resensi harus menarik dan informatif dan mencerminkan isi resensi dan karya yang dibuat. Lalu struktur yang kedua yaitu identitas karya yang mencakup judul karya, nama pengarang atau pencipta, penerbit atau produser, tahun terbit dan rilis, dan informasi lain yang relevan. Lalu yang ketiga ada sinopsis. Sinopsis ini berisi ringkasan singkat tentang isi karya tanpa membocorkan detail penting. Dan yang keempat ada ulasan. Nah, bagian ini berisi analisis dan penilaian terhadap suatu karya. Dan terakhir ada kesimpulan, yaitu berisi pernyataan akhir tentang nilai dan rekomendasi terhadap karya. Selanjutnya ada unsur-unsur resensi. Siapa yang mau mencoba membacakan unsur-unsur resensi? Silakan. Saya dulu. Tadi lihat ada Putri Permata yang juga angkat tangan. Silakan Putri Permata. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi unsur-unsur resensi di sini ada 4. Yang pertama ada objektivitas, yang kedua keterukuran, yang ketiga kejelasan, dan yang keempat ada keterbacaan. Baik, bagus sekali Putri Permata. Silakan tepuk tangan. Jadi unsur-unsur resensi ada 4. Yang pertama objektivitas, lalu yang kedua keterukuran, yang ketiga kejelasan, dan yang keempat keterbacaan. Selanjutnya ada jenis-jenis teks resensi. Di sini ada 4 jenis teks resensi. Yang pertama itu resensi informatif, yaitu berfokus pada penyampaian informasi tentang karya. Lalu yang kedua ada resensi deskriptif, yaitu memberikan gambaran detail tentang karya. Yang ketiga ada resensi kritis, yaitu memberikan analisis dan penilaian yang mendalam tentang suatu karya. Dan yang terakhir ada resensi evaluatif, yaitu memberikan penilaian dan rekomendasi tentang karya.
baik-baik ya. Baik, Ibu. Halo Sobat Literasi, kenalkan saya Joshua dari KPWI Kalimantan. Kali ini saya akan mengasih sebuah buku berbeda mengenai stres. Langkah menangani stres. Buku ini ditulis oleh Era Indiani yang diterbitkan oleh psikolog Hornet pada tahun 2009. Buku berlatar belakang 311 halaman. 3 alasan mengapa saya memilih resensi buku ini. Pertama, buku ini merupakan koleksi baru di perpustakaan KPWI Kalimantan Barat. Yang kedua, dari judulnya saja sudah sangat menarik. Yang ketiga, buku ini sangat kontekstual dan berkaitan dengan apa yang sedang terjadi saat ini, di mana kita sedang bekerja atau belajar dari rumah yang mungkin membuat kita menjadi stres atau jenuh. Itulah sebabnya buku ini sangat pas untuk dibaca. Selain membahas faktor-faktor penyebab stres seperti beban bekerja dan faktor yang berlebihan, penulis juga menyampaikan bagaimana cara menghadapi stres. Pertama, mengatur waktu. Kedua, beribadah. Ketiga, istirahat. Yang saya suka dari buku ini adalah gaya bahasa penulis yang begitu mumpuni, mudah dicerna oleh setiap pembaca. Alih-alih menyakitkan hati ketika membaca, penulis justru memberikan tips yang praktis bagaimana menghadapi stres. Didukung oleh penelitian oleh para ahli, dikombinasikan dengan pengalaman pribadi dari penulis sendiri. Selain itu, terdapat highlight atau penekanan di tiap bab, sehingga pembaca dapat dengan mudah menarik kesimpulan dari tiap bab yang ditulis oleh penulis. Hal yang sangat konsisten, di mana pada bab awal penulis menyampaikan stres adalah hal yang tidak dapat dihindari. Namun di bab berikutnya menyatakan stres adalah hal yang dapat dihindari. Alangkah baiknya jika penulis balik lagi kepada arti dari judul buku yang ditulisnya, diulang langkah-langkah menghadapi stres. Terlepas dari beberapa yang disebutkan tadi, saya selalu membaca sangat mengapresiasi langkah pemilihan tema yang tidak sepakat. Ujian cocok diterapkan pada situasi dan berbagai kesempatan untuk berada profesi. Sebagai penutup dari resensi ini, izinkan saya mengutip pesan dari penulis. Stres dapat menimpa setiap manusia, ringan, berat, kapanpun. Tapi karena stres yang bahagia, merasa syukur dan berpikir positif. Ini resensi dari saya juga. Salam, terima kasih. Nah, itulah tadi video mengenai resensi sebuah buku. Selanjutnya ibu ada video lagi. Ini berkaitan dengan contoh resensi yang akan ibu jelaskan. Silakan kalian tonton dan simak baik-baik. Baik. Mulai bicara pelajar, siswa APS, sama-sama nyari, budi, Ibu kok kayak gini? Jauh. Aku gak perlu tadi dong. Aku pengen rumah. Ibu. kasihan bapak-bapak berada di depan, malu mereka harus kerjakan. Tapi dia terus mana cara dengan orang salah. Sehari cuci baju bertugas, tidak juga dan tidak juga wanita. Saya Pak Kasiko izin terbang kemarin monyet. Perkawinan yang sah, orang paling diuntungkan dalam kasus kematian dalam kita.
melawan pengadilan kulit putih. Jauh lebih benar daripada menantang cinta yang jujur. Kalian berdua sudah tidak punya hubungan lagi dengan Anies punya lagi di Australia. Sebelum saya berkata bukan aku menyambung tidak apa-apa. Begitu sekali mudah berada di sana. Tapi Yesus berkait itu dengan tahun dan tidak apa-apa. Hingga dan Bapak tidak apa-apa bersama. Baik, itulah tadi trailer sebuah film yang berjudul Bumi Manusia. Di sini apakah kalian sudah pernah membaca novel Bumi Manusia atau belum? Kalau belum masih ya, semangat dong. Kasihan ibu. Oke, karena kalian pada belum semua, sekarang ibu ada exiting, yaitu tepuk semangat. Oke bu, sudah siap. Jadi kalau kita ya. Kalau ibu bilang semangat satu, kalian harus tepuk tangan dulu. Coba. Semangat satu. Kalau ibu ngomong semangat dua, kalian harus tepuk tangan kayak gini. Gitu ya. Oke, semangat dua. Kalau ibu ngomong semangat tiga, kalian harus tepuk tangan gini. Ha. Semangat tiga. Kalau ibu ngomong semangat satu dua tiga, kalian harus tepuk tangan. Ha. Nah. Oke. Ya. Semangat satu dua tiga. Oke, sekarang kita masuk ke contoh teks resensi. Silahkan siapa yang mau mencoba memberikan contoh teks resensi. Semuanya. Ya semua. Ais. Baik, sama kamu. Elisa, silakan Elisa. Contoh teks resensi judulnya Berdiri dong. Judul Bumi Manusia, Identitas Karya. Judul Bumi Manusia, penulis Pramudia Ananta Coer, Kotur, penerbit Lentera, tahun terbit 1980, jumlah halaman kurang lebih 600, tergantung edisi. Sinopsisnya Bumi Manusia itu mengisahkan ide pemuda di bumi yang kisahnya berada di Indonesia Belanda, anarkis, menyebabkan ketidakadilan sosial di era kolonial, bisa berjuang melawan penentangan dan hukum berat setelah memulai kehidupan. Kelebihan karakter yang kuat dan besar, yang digambarkan sebagai sosok yang cerdas, kritis dan berani. Analis digambarkan sebagai karakter kompleks yang membawa antara dua dunia. Terus yang kedua gaya bahasa yang tawar. Di sini penulis menggunakan gaya bahasa tegas dan gaya deskripsi sehingga membawa kemunculan dalam setting cerita dan merasakan atmosfer era kolonialisme, terus membuka wawasan sejarah.
juga masyarakat dia belajar memperolehnya dan diajak itu membaca diajak untuk melihat realitas tidak adil dan kesewenang-wenangan penjajah terhadap pribumi. Terima kasih. Selanjutnya ada kekurangan silakan siapa yang mau mencoba pembahasannya. Oke, Risa, silakan. Berdiri. Kekurangannya ada dua. Satu, alur cerita yang lambat. Bagi beberapa pembaca, alur cerita lambat ini terasa lambat karena fokus pada detail sedikit dan perkembangan karakter. Dua, bahasa yang terkesan memaksa lama. Penggunaan bahasa Indonesia masa lalu dengan beberapa istilah ganda mungkin memerlukan penyesuaian bagi pembaca awam. Kesimpulannya, bumi manusia adalah novel monumental yang wajib dibaca untuk memahami sejarah Indonesia dan perjuangan melawan penindasan. Novel ini bukan hanya sebuah kisah fiksi, tapi juga refleksi tentang kemanusiaan, cinta, dan perjuangan. Rekomendasi bagi pembaca yang tertarik dalam sejarah Indonesia, novel dengan tema perjuangan dan gaya bercerita yang dalam dan berbobot. Terima kasih, Risa. Silakan. Baik, di sini Ibu ada LKPD untuk kalian. Silakan kalian isi dan jawab secara berkelompok. Kalian akan terbagi menjadi 3 kelompok. Silakan jawab. Di sini ada 2 cerpen. Silakan kalian resensikan 2 cerpen tersebut lalu bagikan. Oke? Kelompok 1 terbaris. Kelompok 2 baris dan kelompok 3 baris. Ibu kasih waktu 20 menit. Silakan baca dengan benar dan jangan berisik. Bebas. Mau namanya Karin. ini 2 ini kenapa nggak terbang dengan teman-teman? Iya, nggak mau dia jauh itu. Ya udah sekarang nggak bayar iuran. Uang kas lombok. Apakah ada kesulitan anak-anak? Tidak. Selesai itu kami berdua. Ya, berdua sudah Selesai itu. berapa kali kita? Berdua. Ya.
Silakan kelompok 1 untuk membacakan hasil resensi dari cerpen pertama yaitu kereta api terakhir karya Rendra. Lalu kelompok 2 membacakan resensi Langit Serbuk karya Jadi kelompok 2 membacakan resensi cerpen yang kedua yaitu Langit Makin Mendung karya Kunto Wijoyo, dan kelompok 3 memaparkan hasil perbandingan kedua resensi itu. Oke, silakan kelompok 1 lebih dahulu. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 izin membacakan resensi cerpen yang telah kami diskusikan bersama. Jadi, resensi cerpen Kereta Api Terakhir oleh Rendra ini memiliki identitas cerpen, pengarangnya yaitu Rendra, penerbitnya Pustaka Jaya, tahun terbitnya 1957, antologinya Aku. Jadi sinopsis cerpen ini yaitu menceritakan tentang seorang pemuda yang bertemu dengan seorang wanita tua di stasiun kereta api. Lalu wanita tua tersebut menceritakan kisah hidupnya yang penuh dengan kesedihan dan penyesalan. Pemuda tersebut kemudian terinspirasi oleh kisah wanita tua tersebut untuk mengubah hidupnya. Untuk analisisnya, temanya yaitu kehidupan, penyesalan, dan perubahan. Untuk alurnya yaitu alur maju, sudut pandangnya menggunakan sudut pandang orang pertama, gaya bahasa deskriptif dan kritis. Amanatnya, janganlah menunda-nunda waktu untuk melakukan sesuatu yang baik karena hidup ini. Untuk kelebihan dari novel ini yaitu cerita yang sangat menyentuh hati dan penuh makna, gaya bahasa yang indah dan kritis, amanat yang bermanfaat. Untuk kekurangannya, cerita ini singkat dan kurang detail, alur ceritanya mudah ditebak. Jadi kesimpulan dari cerpen Kereta Api Terakhir ini merupakan cerita yang indah dan inspiratif. Cerita ini patut dibaca oleh semua orang yang ingin menemukan tentang kehidupan dan bagaimana menjalani hubungan dengan teman. Udah ibu dari kelompok 1. Oke, kelompok 1. Lanjut ke kelompok 2, silakan kelompok 2. Terima kasih. Untuk resensi cerpen dari Langit Makin Mendung oleh Kunto Wijoyo. Adapun identitas cerpennya, pengarangnya yaitu Kunto Wijoyo, penerbitnya Pustaka Jaya. Tahun terbitnya itu 1972. Dalam antologi kumpulan cerpen terbayang kompas. Nah, sinopsisnya di sini cerpen ini menceritakan tentang seorang aktivis mahasiswa yang diculik dan disiksa oleh aparat keamanan. Di tengah tulisannya, aktivis tersebut tetap teguh pada pendiriannya dan tidak mau bergerak. Adapun analisis yang telah dilakukan, temanya yaitu mengenai kehidupan, perjuangan, dan pengorbanan. Alurnya itu maju, pandangnya itu orang ketiga, gaya bahasanya itu deskriptif dan naratif, amanatnya yaitu janganlah takut memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Nah, adapun kelebihannya yaitu cerita ini menegakkan makna, pengembangan karakter yang kuat, amanat yang inspiratif. Adapun kekurangannya yaitu cerita yang singkat dan mendetail, alur cerita yang mudah ditebak oleh pembacanya. Adapun kesimpulannya itu cerita yang singkat dan mendetail, alur cerita yang mudah ditebak secara keseluruhan. Cerpen Langit Makin Mendung merupakan cerita yang menarik dan patut dibaca. Cerita ini mengajak membaca untuk merenungkan tentang kehidupan, perjuangan, dan pengorbanan. Baik, terima kasih kelompok 2. Tangan kelompok 2. Selanjutnya langsung ke kelompok 3, silakan kelompok 3. Baik, pada kedua cerpen yang berjudul Kereta Api Terakhir dan Langit Makin Mendung itu memiliki beberapa kesamaan. Yang pertama itu cerita yang singkat dan mudah dibaca, kemudian tema yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari, dan ketiga amanat yang bermanfaat. Namun kedua cerpen tersebut juga memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama, pada cerpen Kereta Api Terakhir memiliki gaya bahasa yang lebih kritis dan deskriptif, sedangkan Langit Makin Mendung memiliki gaya bahasa yang lebih naratif dan realistis. Nah, kedua, cerpen Kereta Api Terakhir memiliki tema yang lebih universal, yaitu tentang kehidupan dan penyesalan, sedangkan cerpen Langit Makin Mendung memiliki tema yang lebih spesifik, yaitu tentang perjuangan dan pengorbanan. Nah, adapun kesimpulannya, kedua cerpen tersebut merupakan karya sastra yang berkualitas dengan kelebihan dan
itu saja. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu dan Bunda. Silakan duduk ke tempat yang masing-masing. Baik, sebelum itu kita nah, di sini teks resensi ini sebenarnya memiliki manfaat untuk membaca. Adakah yang ingin menjawab apa saja manfaat resensi untuk membaca? Silakan Sucitra. Jadi manfaat resensi ini untuk membantu pembaca untuk mengetahui kualitas karya sebelum menulisnya. Ya, benar sekali. Jadi manfaat resensi itu untuk mengetahui kualitas karya sebelum menulisnya, lalu memahami isi karya secara lebih mendalam, lalu memperoleh informasi tentang berbagai karya dan terakhir mengembangkan kemampuan berpikir kritis pembaca. Karena kalian sudah mengerjakan LKPD dengan baik, silakan yang bisa duduk di tempatnya. Karena kalian sudah mengerjakan LKPD dengan benar dan baik, di sini materi terakhir sudah selesai. Jadi di sini akan memberikan kalian tugas individu. Jadi kalian harus menulis teks resensi dan dikumpulkan minggu depan. Baik, Ibu. Di sini ada tunjuknya, silakan baca. Baik, Bu. Baik, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Silakan LKPD-nya dari teman. Baik, Bu. Baik, selesai pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, baiknya kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, marilah kita membaca doa sebelum pulang. Doa sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Kita tutup pembelajaran